memang sedang marak di Indonesia sekarang soal giring-menggiring. Namun hebohnya hanya ketika Giring Ganesa melakukan kritikan yang menghebohkan, yang dalam pandangan sejumlah pihak agak mencengangkan. Juga mungkin mencengangkan ini dalam arti kurang pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda tanpa kecuali diberikan pelindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disukseskan hendaknya seluruh aktivitas yang kita jalani dengan profesi, kerja, dan usaha kita masing-masing. Amin. Sahabat BN, akhir-akhir ini terkesan di negeri ini giring-menggiring ke berbagai arah sangat terlihat dengan jelas. Giring kiri, giring kanan, giring atas, giring bawah, giring ke depan, giring ke belakang, pokoknya giring-menggiring sedang sangat marak di negeri kita ini. Apakah memang karena giring begitu tenar saat ini ketika terjadi statement giring terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sangat menghebohkan? Memang sahabat sekalian, kita melihat bagaimana senangnya pemain bola giring-menggiring, menggiring bola ke kiri, menggiring bola ke kanan, menggiring bola ke depan gawang lawan. Kadang-kadang karena keenakan menggiring, setelah dekat sekali dengan gawang tidak juga ditendang, ya giring juga. Karena itu, sahabat sekalian, memang ternyata giring-menggiring ini sangat menyenangkan sekali. Berbagai isu sekarang ini terus menggelinding karena berbagai pihak saling giring-menggiring. Isu G30 PKI yang telah menyusup ke berbagai lini juga sekarang tampak dalam ranah giring-menggiring. Apalagi dengan hilangnya atau dengan tidak adanya lagi 3 patung bersejarah tentang pemberantasan G30 PKI di markas Kostrad. Patung Soeharto, patung Hana Sution, dan patung Sarwo Edi. Kita juga melihat bagaimana terjadinya giring-menggiring dalam persoalan kasus antara Direktur Eksekutif Lokataru Hari Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidayanti dengan Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi, berkaitan dengan tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Sampai-sampai Luhut Binsar Panjaitan mengajukan somasi 2 kali. Malah sampai bergulir, tergiring sampai ke Polda Metro Jaya. Secara langsung saya bersama dengan Fathia. Fathia yang saya selalu gagal menyebutkan nama lengkapnya, Fathia Maulidiyanti. Nah, benar. Bisa. Yang lahir di hari Maulid. Dalam hal ini kita melihat telah terjadi giring-menggiring dalam kasus ini. Banyak lagi hal giring-menggiring yang terjadi dalam berbagai kasus di negeri ini. Dan dalam kasus korupsi, banyak sekali sekarang yang telah tergiring sampai ke tahanan.
Kita tahu bagaimana kasus beberapa orang kepala daerah yang sekarang telah tergiring sampai ke tahanan. Sebut saja keterlibatan beberapa orang kepala daerah dalam kasus jual beli jabatan. Bagaimana itu jual beli jabatan? Seseorang jadi pejabat harus memberi uang, sogokan. Baru kepala daerahnya mau meletakkan dia pada jabatan tertentu. Inilah yang disebut jual beli jabatan. Dan ini juga ada penggiringan, giring-menggiring antara pihak yang mau menduduki jabatan dengan pihak kepala daerah yang akan memberikan jabatan. Telah terjadi giring-menggiring. Sehingga giring-menggiring ini sampai ke tahanan ketika KPK mencium bau ini. Kita tahu dalam kasus jual beli jabatan oleh kepala daerah dari tahun 2016 sampai 2021, setidaknya ada 7 kasus. Pertama, kasus Bupati Klaten Sri Hartini, Bupati Nganjuk Nopi Rahman Hidayat, Bupati Cirebon Suryajaya Purwadi Sastra, Bupati Kudus Muhammad Tamzil, Bupati Jombang Nyono Suhardi Winandoko, Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. Jadi sahabat, akibat giring-menggiring ini, digiring oleh seseorang untuk bisa seorang memegang jabatan, penggiringan sampai ke kepala daerah, dan dimakan oleh kepala daerah, tercium oleh KPK, sehingga sampai ke penjara. Memang sedang marak di Indonesia sekarang soal giring-menggiring. Namun hebohnya hanya ketika Giring Ganesa melakukan kritikan yang menghebohkan, yang dalam pandangan sejumlah pihak agak mencengangkan. Juga mungkin mencengangkan ini dalam arti kurang pada tempatnya. Tapi ini penilaian. Boleh saja seseorang menilai ini pas. Memang wajar seorang Giring Ganesa melakukan kritik keras seperti mengatakan Gubernur Anies Baswedan pembohong. Tetapi tentu boleh juga orang lain mengatakan itu tidak pada tempatnya, atau itu jauh panggang dari api. Atau ada juga yang mengatakan, kenapa Giring Ganesa hanya berani memberikan kritikan kepada gubernur saja, padahal dia PLT Ketua DPP PSI atau Ketua PSI Pusat. Level dari Ketua PSI Pusat adalah Presiden, bukan gubernur. Tetapi kenapa beraninya hanya kepada gubernur, tidak ke presiden? Tetapi yang jelas, giring-menggiring telah terjadi. Kalau kita lihat yang tergiring ke kasus hukum kepala daerah selama tahun 2019 sampai 2020, ini dalam berbagai kasus korupsi. Pertama, Bupati Talaut Sri Wahyuni Maria Manalip. Kedua, Bupati Mesuji Khamami. Ketiga, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun. 4, Bupati Kudus M. Tanzil. 5, Bupati Muara Enim Ahmad Yani. 6, Bupati Bangkayang Suryatma Gidot. 7, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. 8, Bupati Indramayu Supendi. 9, Wali Kota Medan Zulmi Eldin. 10, Bupati Solo Selatan Musni Sakaria. 11, Bupati Bengkalis Amril Mukminin. 12, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. Selanjutnya ada Bupati Kutai Timur Ismunandar, Bupati Sidoarjo Saiful Islah, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang merupakan OTT KPK.
Bupati Kolaka Timur Andi Meyanur yang baru OTT KPK 3 bulan lalu. Ditambah dengan 7 orang kepala daerah dalam kasus jual beli jabatan yang disebutkan tadi. Sahabat BN, mari kita akan lihat ke depan apakah kasus giring-menggiring ini akan ada lagi ataukah sudah habis ataukah makin marak ke depan. Yang jelas giring menggiring merupakan kata-kata yang akrab di telinga masyarakat bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Demikian banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.